Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, yang di bawah, yang di balkon semua bersuka cita, amin. Ya, nah saya juga bersuka cita. Ini yang ketiga ya. Kemarin Sabtu, tadi pagi, lalu sekarang. Dan saya percaya kekuatan Tuhan yang memampukan ya. Nah, terima kasih untuk Om Julius dan Tante tentunya yang mengizinkan saya melayani. Terima kasih juga untuk Pak Wahyudi, Ibu. Ya, bersama dengan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, saya bersyukur sebuah anugerah kesempatan kita bisa berjumpa ya. Mungkin Bapak Ibu belum kenal sama saya Pendeta Satria. Saya datang ke sini bersama istri saya. Boleh berdiri, Mah? Ya, nah ini istri saya. Jadi begini-begini sudah laku ya. Haleluya. Ya, ya mohon maaf. Saya melayani di Kota Bogor. Ya, menggembalakan di Kota Bogor, Tuhan percayakan juga seorang anak gadis, saat ini tentu istri cuma satu ya. Dan saya yakin bahwa hari ini kita semua di tempat ini sungguh akan mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan ya. Nah, saudara mulai berpikir, wah apa ini? Ya, apa ini yang saya dapatkan? Saudara, saya percaya ketika Tuhan hadir, siapapun yang bicara, ketika firman Tuhan yang menjadi pokok, Yesus yang menjadi sumber segalanya, maka kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, nah pagi hari ini judul khotbah saya adalah hidup bermakna dalam Kristus. Sesuai dengan apa yang disampaikan menjadi tema dari BPP kita, ya GBI, bahwa hidup bermakna dalam Kristus. Saya memaknainya betapa orang Kristen harus menyadari bahwa hidupnya ini sangat berarti di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak sadar secara penuh, sehingga kita menganggap remeh kemurahan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita menganggap rendah dan menggampangkan kehidupan kekristenan. Ya bahkan ya mudah ditukar, diganti, dijual dan lain-lain. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Ya, tapi jangan juga kita menyamakan atau membandingkan keberhasilan dari kekristenan itu dengan pencapaian, pendapatan, penghasilan dan lain-lain. Karena sesungguhnya kita punya nilai yang jauh lebih besar daripada itu semua. Ya, ada banyak orang bilang kok jadi orang Kristen kok nggak kaya, gitu. Jadi orang Kristen kok nggak diberkati, jadi orang Kristen kok hidup kekurangan, jadi orang Kristen kok begitu-begitu saja. Saya mau katakan ya, menjadi orang Kristen sesungguhnya kita lebih dari pemenang, saudara. Ya, tadi lagu tadi ya, bukan cuma yang baik yang kita terima. Betul? Ayub katakan, masakan yang baik saja yang kita terima. Yang tidak baik pun kita terima. Untuk apa? Membentuk kita semua untuk lebih bergantung pada Tuhan. Amin. Ya, baik. Saya mau ajak kita semua melihat seberapa berharganya kita. Seberapa berarti dan bermaknanya kehidupan kita di dalam Tuhan. Nanti kita lihat ya, jangan pernah tukar dengan apapun. Oleh karenanya pagi hari ini pastikan bahwa kita orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan militan. Dan sampai akhir hayat kita adalah orang yang tetap mempertahankan iman kita. Amin. Tolong angkat tangan yang mau seperti itu. Ya, tengok kanan kiri. Angkat tangan terus tengok kanan kiri bilang, saya lihat tangan kamu ya. Jadi kalau ada yang jatuh, lemah atau apa bisa saling mengingatkan, bukan? Ya. Nah saudara, yang pertama adalah ada sebuah harga yang mahal yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama adalah kita dijadikan anak-anak Allah. Hal ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa menurut saya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara semua percaya dalam nama Yesus? Saudara semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Bahwa kita adalah anak-anak Allah ketika kita menerima. Saudara, menjadi anak Allah itu tidak main-main loh saudara. Kalau yang hadir ke sini adalah Bapak Presiden kita dan berkata, aku mau memanggil engkau saja untuk menjadi anakku. Apakah itu berharga? Sangat berharga. Tetapi ini yang sudah menjadikan kita anak itu lebih daripada presiden. Lebih daripada raja di dunia. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Bukankah itu hal yang luar biasa dalam hidup kita?
Ya, kita diberi kuasa. Mungkin dengan kata lain kita diadopsi, saudara. Diangkat anak. Kita bukan anak, tapi diangkat anak. Kita memiliki status yang baru, yaitu anak-anak Allah. Setuju? Kalau saudara anak-anak Allah, masakan status anak Allah ini kita tukar dengan yang lain? Kekristenan hari-hari ini ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak godaan yang bisa membuat kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita menyadari bahwa kita punya status sebagai anak Allah, punya kuasa sebagai anak Allah, kita gak akan pernah tukar dengan apapun. Pastikan itu. Ya. Saya berdoa, Tuhan kiranya kuatkan kita semua. Jangan sampai sekarang anak Allah, besok jadi tetangga. Besok jadi teman. Nah, bukan teman, mending ya, jadi musuh Allah, lebih bahaya lagi. Jangan. Tapi biarlah kita boleh jadi anak Allah yang sungguh mengasihi Bapaknya. Saudara, kita juga diberi meterai oleh Tuhan. Diberi jaminan dalam 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dahsyat ya. Kita diangkat anak. Saudara tahu, di sini ada yang mengadopsi anak atau tidak? Kalau ada yang mengadopsi anak mungkin akan tahu aturannya ya. Kita ambil anaknya, minta izin sama orang tuanya, ada satu pernyataan persetujuan dari orang tuanya, ya. Lalu dibuat satu pernyataan notaril, dinotaris dengan sebuah surat persetujuan kesepakatan. Di situ ada materai, ya, ditandatangani bersama-sama kedua pihak, dan anak ini jadi sah menjadi anak angkat. Saudara, kita menjadi anak angkat Allah, meterainya Roh Kudus, jaminannya Roh Kudus, bukan BPJS, bukan insurance, bukan health insurance atau yang lain-lain, tapi jaminannya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dahsyat ya. Saya bingung kalau ada orang Kristen dengan mudah, nanti Kristen, nanti pindah, nanti Kristen lagi katanya bertobat, nanti balik lagi pindah. Ini main-main ya. Menjadi anak Tuhan kok main-main. Ya, atau sesungguhnya dia bukan anak Tuhan, tapi dia ragu dengan apa yang dia yakininya sebetulnya ya. Nah saudara, kita diberi meterai, diberi jaminan, dan kita juga diberi warisan. Ya, di dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, kita baca bersama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wah, kita adalah ahli warisnya Tuhan, saudara. Kita dijadikan anak, diberi meterai, diberi jaminan. Roh Kudus bersama kita, memenuhi kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, kita dikasih warisan. Saya bersyukur sekali saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan saya tidak tahu semua ini. Yang saya tahu hidup adalah kerja keras. Hidup adalah harus berjuang. Tetapi ternyata perjuangan itu tidak selalu berhasil, bukan? Perjuangan itu tidak selalu mulus. Bukan berarti tidak mendapatkan materi. Mungkin materi berlimpah, tapi kehidupan tidak mengalami damai sejahtera. Apa artinya semua itu, bukan? Tapi ketika saya menyadari kita menjadi anak, kita diberikan kemampuan kuasa seperti Bapa, diberikan pemikiran, perasaan Bapa. Wah, dahsyat loh. Udah gitu diberikan warisan. Saudara, Yohanes 14 katakan bahwa Yesus pergi kepada Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Amin. Wah, kita punya warisan bukan cuma di dunia, saudara. Di dunia kita punya warisan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dahsyat bukan? Kita juga diberikan warisan untuk kehidupan kekal di rumah Bapa. Siapa di sini yang mau ke rumah Bapa? Tolong angkat tangan. Ya, nggak apa-apa mau, tapi nggak sekarang Pak. Begitu bilang nggak apa-apa.
Saya ngerti kok ya. Tapi kita mau ke rumah Bapa semua bukan? Pastikan bahwa anugerah yang kita sudah terima dari Tuhan ini, itu yang membuat kita berharga dan berarti. Itu yang membuat kita bermakna. Dan ketika kita mengikut Tuhan Yesus, pastikan bahwa kita adalah ahli warisnya Allah. Yang tidak kehilangan ahli waris. Yang tidak kehilangan haknya atau warisannya. Kita bisa kehilangan warisan enggak? Bisa. Kalau kita tidak menjadi anak lagi. Betul? Meterainya kita buang. Jaminannya kita singkirkan. Kita tidak menjadi anak lagi. Dan kita tidak mendapat warisan. Tetapi pastikan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa kita tukar dengan semua itu. Amin. Tuhan Yesus yang melakukannya dalam hidup kita. Oleh karenanya pagi hari ini pastikan kita tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kita tidak pernah jual, tukar Tuhan dengan yang lain. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia Allah yang sudah melakukan yang luar biasa. Yang kedua saudara. Ya, yang kedua kita juga dijadikan ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, dahsyat saudara. Kita punya kesempatan untuk memulai satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara dan saya punya masa lalu. Tadi kami di tempat makan bersama Pak Wahyudi dan Ibu, kami ngobrol. Saya cerita sedikit tentang masa lalu saya yang kelam. Sampai gak percaya sepertinya ya. Ibu Lucy bingung, masa iya? Gak kelihatan ya? Iya, karena Tuhan Yesus sudah ubahkan. Jadi ciptaan yang baru saudara. Kalau saudara ketemu saya tahun 80-an gak mau kenal, saya jamin. Ya. Tapi Tuhan bisa ubahkan kita. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Mungkin analogi gampangnya, ilustrasinya seperti ulat. Ya. Dari ulat kita, ulat kerjanya apa sih? Ulat kerjanya apa? Makan. Terus makan. Terus makan, ya. Makan terus kerjanya. Mungkin hidup kita dulu buruk, saudara. Lakukan hal yang cuma daging. Makan lagi. Atau melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan bisa ubahkan. Ulat tersebut saja bisa jadi kupu-kupu, bukan? Dan Tuhan bisa ubahkan saya. Tuhan bisa ubahkan Bapak Ibu semua di tempat ini. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. New creation katanya. Ciptaan yang baru diciptakan kembali oleh Tuhan. Untuk kembali menjadi sesuai patternnya. Sesuai pola awalnya. Pola awalnya apa? Kejadian 1 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita dijadikan menurut gambar rupa Allah. Tapi kita rusak karena dosa. Betul? Tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Bukankah ini adalah satu kehormatan? Bukankah ini adalah satu hal yang paling berharga? Saya selalu bilang sama jemaat yang saya layani. Kalau kita lahir baru, ya, mengalami hidup baru, lalu memulai satu kehidupan yang baru, bersyukur dan jalani dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi jangan lupa sama cicilan yang lama, hutang yang lama, dosa yang lama, diberesin dulu. Ya, kan dengan terima Yesus enggak, terima Yesus langsung, utangnya lunas. Ya, kita harus selesaikan. Masa lalu juga harus diselesaikan. Tetapi anyway, kita punya kesempatan untuk menjadi ciptaan yang baru. Saudara, hidup saya sebelum saya mengenal Tuhan, dalam kekerasan, setiap hari dengan perkelahian, kebut-kebutan, mabuk-mabukan, melakukan kekerasan adalah hal biasa buat saya. Ya, buat saya tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan. Buat saya yang lebih penting dari hidup saya adalah sehat, kuat,
Jadi dipukul nggak mempan. Padahal saya tahu akhirnya sekuat-kuatnya orang saudara. Ya pasti ada sakitnya bukan? Pasti ada lemahnya. Di atas awan katanya masih ada awan. Ya. Dan lebih lagi saya tahu ternyata apa yang dulu saya anggap hebat. Apa yang dulu saya anggap mulia. Apa yang dulu saya anggap luar biasa membanggakan. Semuanya sampah. Ketika saya berjumpa Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Betapa saya bersyukur saudara. Tuhan ubahkan. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini punya masa lalu bukan? Ya. Ayo kita mulai masa baru kita lebih lagi. Kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih lagi kita tingkatkan. Ingat, ulat akan tetap ulat kalau tidak berubah. Kalau kita tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh, kita akan tetap jadi ulat. Atau minimal jadi kepompong. Jadi kepompong ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ke gereja enggak om, ya, enggak tante, enggak mau ke gereja dulu. Lagi COVID. COVID-nya udah di mana? Kitanya tetap gak mau ke gereja. Jemaat hari-hari ini kan banyak yang bilang ya, nanti kalau ke gereja saya kan komorbid, takut kena. Percayalah saudara, Tuhan bisa meluputkan kita dengan luar biasa. Saya istri dan keluarga, puji Tuhan, kami kami tidak pernah kena COVID. Karena apa? Saya percaya, bukan masker. Ada perlindungan yang jauh lebih hebat dari semua, betul? Jangan jadi kepompong, diam di rumah terus, tapi datanglah kepada Tuhan lebih lagi. Ya, supaya kita bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Yang kerjanya ngapain? Pindah dari serbuk satu ke serbuk lain. Untuk apa? Membawa berkat, membawa kehidupan yang baru buat bunga-bunga yang dihinggapinya. Saudara mau? Sehingga hidup kita jadi berkat. Jangan cuma jadi ciptaan baru terus kenyang sendiri, senang sendiri. Tidak, kita harus jadi berkat. Kita harus memuliakan Allah, ya. Kita punya hidup baru, jadi manusia baru. Ya, tentu tidak sampai titik jadi manusia baru. Kita juga diberikan hati yang baru. Tolong diklik berikutnya. Ya, dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27 kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wah, dahsyat saudara. Kita jadi ciptaan baru, diubahkan. Betapa berharganya kita. Jangan pernah tukar dengan apapun Yesus kita ya. Amin. Apapun yang terjadi, ingat. Kita nih berharga di mata Tuhan. Kalau kita lagi mengalami pergumulan atau apa, ingat. Kita berharga di mata Tuhan. Kita anak-anak Allah. Dan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Dia. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah. Amin. Yang di atas setuju? Tetap kuat ya. Amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kita dijadikan serupa gambar Allah. Ya. Dahsyat sekali saudara. Manusia baru kita ini terus menerus harus diubah. Untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Sampai menjadi serupa dengan gambar Yesus sendiri sebagai pencipta kita. Tolong diklik. Ya. Yuk kita baca Kolose 3 ayat 9 dan 10 di sini dikatakan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Wah, tanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Jangan seperti orang buka baju, saudara. Ganti baju, taruh di belakang pintu, lalu nanti kapan mau pergi lagi, dipakai lagi. Makanya kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh manusia baru, dia gak akan pernah bilang begini nih. Ya, saya dengar waktu itu ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan bilang begini. Saya ini hamba Tuhan, anak Tuhan. Tapi saya juga punya kesabaran yang ada batasnya. 1 kali saya disakiti, oke, saya mengampuni. 2 kali, oke, tapi 3 kali nanti saya bisa keluar tanduk.
Pertanyaan saya, dia anak Tuhan atau anak kambing? Bahaya saudara. Kita harus berdoa. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Amin. Kenapa? Kita jangan mempermalukan Tuhan dong. Anak Tuhan karakternya harus seperti Tuhan. Kalau anak ayam seperti? Anak bebek seperti? Anak Tuhan? Sudahkah kita seperti anak Tuhan? Menjadi serupa itu memang tidak menjadi sama. Tidak, tapi serupa. Pohon buah atau kelapa tidak jatuh jauh dari pohonnya katanya. Betul ya? Itu kan satu perumpamaan bicara tentang anak yang tidak jauh mukanya, karakternya dari orang tuanya. Betul? Kalau kita anak Tuhan, harusnya kita punya karakter Kristus. Harusnya kita punya karakter yang Bapak miliki di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur Tuhanlah yang memproses kita. Tuhanlah yang terus memperbaharui kita melalui firman-Nya saudara. Oleh karenanya kita ini berharga. Kita disertai Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Ya, sudah jadi anak, jadi ciptaan baru. Jadi manusia baru yang terus-menerus diproses untuk menjadi serupa dengan gambar Allah Sang Pencipta. Ya, coba tolong klik lagi. Roma 8 ayat 29 dikatakan apa? 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan apa? Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita ini menjadi gambaran Allah. Kita menjadi anak Allah yang menyerupai Bapaknya. Kita menjadi ciptaan baru yang diubahkan. Manusia lama ditanggalkan, kenakan manusia baru, terus menerus diperbaharui. Kita diubah menjadi serupa dengan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Makanya kita bingung kalau ada anak Tuhan, orang Kristen. Apalagi sudah melayani Tuhan terus tiba-tiba meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Loh bagaimana ya? Dia tidak memahami bahwa hidupnya itu sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya pagi hari ini, ingat ya, apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah tukar Tuhan kita dengan apapun. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang sudah memilih, memanggil, menguduskan kita, Dia mengasihi kita, biarlah kita tetap hidup di dalam kekuatannya untuk tetap setia. Tadi lagunya apa? Kita mau pikul salib. Amin. Pikul salib, sangkal diri, ikuti Yesus setiap hari. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Saudara, saya yakin dan percaya, walaupun mungkin ya dalam segala perkara Tuhan tidak selalu memberikan langit yang biru, bukan? Ya, kadang mendung, kadang hujan. Hari ini puji Tuhan ya, dari kemarin tidak hujan. Ini karena doa orang percaya supaya tidak hujan. Jemaat bisa hadir dalam ibadah kemarin ya. Saya percaya saudara, hidup kita pun tidak selalu mulus. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, justru iman kita jauh lebih kuat. Karakter kita jauh lebih dibentuk. Kalau orang hidup senang terus, biasanya dalam mengingat Tuhan itu cuma berapa persen. Maafkan saya kalau salah. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, doa kita jauh lebih kencang bukan? Ya. Ketika kita mengalami susah, doa kita semakin kuat. Saya yakin itu juga yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Ingat, Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, ketika dia ketakutan, ketika dia katakan hampir seperti mau mati rasanya. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa.
Biar kita pun mengalami perkara-perkara yang besar. Justru ketika kita mengalami mungkin yang Tuhan izinkan yang kurang nyaman. Justru itu akan mendewasakan kita dan membentuk karakter kita. Ya. Tidak mudah memang, tapi percayalah itu yang terbaik buat kita. Saudara, seorang bodybuilder atau orang yang suka nge-gym ya, fitness ya. Kalau misalnya seukuran saya, datang ke fitness center, terus ngangkat barbelnya 1 kilo. 1, 2, 3, repetitif ya, katakan 100 kali. Paling kenceng tangannya, betul kan? Tapi kalau saya mau punya otot yang besar, supaya besar begitu, itu harus ditingkatkan. Angkatnya cuma 4 kali, maksimal 8 kali. Kalau kuat 8 kali, bebannya ditambah lebih berat lagi. Sampai ngangkatnya tuh mesti sampai berat sekali. Itu otot kita semakin kuat, semakin besar. Iman pun sama, saudara. Kalau kita cuma mau ecek-ecek sekilo. Ya, kalau saya ke fitness center ketemu Pak Wahyudi misalnya ya, terus ngangkat 1 kilo. Pak Wahyudi apa pandangannya? ya Pak Satria katanya. Ya lagi ngapain Pak? Ngangkat botol aqua. Ya kan? Tapi kalau saya ke sana ngangkat sekali angkat ini 40 kilo. Nah Pak Wahyudi lihat, wah boleh juga gitu kan ya. Ternyata Pak Satria diam-diam punya bakat. Jadi tukang angkut beras. Ya. Saudara, ayo jangan pernah takut. Kalau Tuhan membentuk kita memang seringkali dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Tetapi pagi hari ini saya mau pesankan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kecil hati, jangan pernah tawar hati, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Karena kita sudah dijadikan anak, diberikan materai, diberikan jaminan, diberikan warisan. Karena kita juga dijadikan ciptaan yang baru. Diproses, manusia lama tanggalkan, kenakan manusia baru. Dan kita yang ketiga diproses menjadi serupa dengan pencipta kita. Saudara maaf ya, kalau saudara pergi ke pertokoan Mangga 2, di sana kan banyak ya, seperti mungkin jam tangan, tas, dompet, sabuk, lalu sendal, sepatu, itu mereknya merek-merek branded bukan? Ya, tapi begitu dipegang, beda. Saudara tahu itu apa? KW katanya ya, kualitas 2 atau kualitas 3. Padahal itu adalah kopinya. Itu adalah palsu dalam tanda petik. Kalau saudara pergi ke beberapa negara di Eropa, pakai baju yang tidak ada mereknya, tapi ternyata palsu, kita bisa didenda loh. Kita bisa kena fine, kita nggak boleh masuk, segala macam bisa itu. Kenapa? Karena kita dianggap melegalkan pemalsuan. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, justru Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Dahsyat ya. Siapa yang menjadi serupa dengan Tuhan? Walaupun diproses seperti apa, tetap mau diproses serupa dengan Tuhan, tolong angkat tangan. Melalui pergumulan apapun, aku siap Tuhan, tolong angkat tangan yang mau. Tengok kanan kiri, bilang jangan lemah ya. Kalau lagi menghadapi pergumulan, jangan lemah. Kita akan tetap kuat karena Tuhan sendiri yang menguatkan. Karena Roh Kudusnya sudah diberikan dalam hidup kita untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan baru. Dan kita adalah orang-orang yang diubah untuk menjadi serupa dengan pencipta kita, Bapa kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua berdoa.